Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan? Rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan? Rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Walau gelombang badai menerpaku, kan tetap berdiri tegak memandang wajah-Mu Tuhan. Takkan ku serahkan hidup kepada dunia ini. Setia selesaikan pertandingan. Aku berjanji mengejar yang berkenan kepada Bapa. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Aku berjanji hidup dalam kekudusan bersama Bapa. Setia melayani perasaan Bapa. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah memberkati kami Tuhan di setiap harinya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan di setiap harinya Tuhan yang sudah melindungi kami. Sebentar lagi kami akan mau sharing tentang kebenaran firman-Mu Tuhan dan menambah tentang firman Tuhan di kami supaya kami lebih taat dan setia lagi kepada-Mu Tuhan dan lebih sungguh-sungguh lagi untuk mencintai-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau sertai kami dari awal sampai akhirnya. Terima kasih, kami serahkan ke dalam tangan. Haleluya, amin. Amin. Oke, hari ini kita akan membahas temanya itu adalah glow in the dark. Kalian tahu enggak glow in the dark itu apa? Ini kan bahasa Inggris nih. Indonesianya apa sih? Kalau itu kalau Inggris tuh agak ini sedikit ya, little. Aslinya Kak Oki
orang Jerman gitu loh. Jadi agak ini sedikit bahasa Inggris. Ada yang tahu enggak artinya glow in the dark itu apa? Boleh dong kasih tahu. Ya ampun. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Ada yang bisa bahasa Inggris? Bisa dibantu dong Kak Oki. Mika deh, Mika. Apa Mika? Bercahaya di kegelapan. Bercahaya di kegelapan. Wah, benar. Boleh. Ada lagi ya? Ada lagi ya selain itu? Lebih tepatnya karena kita kan habis ini membahas tentang firman Tuhan ya. Bersinar dalam gelap. Bersinar dalam gelap. Ya. Eh, persamaan bersinar apa? Ada yang tahu? Persamaannya bersinar apa? Ayo KKS winner, semangat. Kita harus interaktif. Yang sering ada di Alkitab itu apa namanya itu? Lawan persamaan bersinar itu apa? Terang. Nah, terima kasih Kak Eta menjawab dengan benar. Tema hari ini adalah terang dalam kegelapan. Oke, Kak Novik bisa Dok Nov bisa bantu slide-nya dong. Nah, hari ini kita akan membahas tentang glow in the dark atau terang di dalam kegelapan ya. Nah, kita awali dengan ayat Yohanes 8 ayat 12. Kita bisa ngelihat ya. Kelihatan semua? Kalau kelihatan bisa kasih jempol ya. Oke, boleh minta kasih jempolnya supaya Kak Oki tahu yang nyimak siapa aja. Kita lihat layarnya. Ada slide di Yohanes 8 ayat 12. Yuk kita simak, Kak Oki yang baca, semuanya simak ya. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, lihat ini teman-teman. Ayat ini mengatakan apa? Akulah terang dunia. Akulah itu siapa? Ada yang bisa bantu jawab? Akulah itu siapa? Tuhan. Tuhan siapa? Kurang lengkap nih. Yesus. Tuhan Yesus, pintar. Berarti di sini adalah akulah terang dunia, yaitu Tuhan Yesus. Barang siapa mengikut aku, berarti mengikut Tuhan Yesus, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Berarti kalau di dalam diri kita atau kita mengikuti Yesus, Yesus itu apa sih? Bahasanya kalau lebih dalam lagi yaitu firman. Jadi kalau di dalam kita itu ada firman, kita tidak akan berjalan di dalam kegelapan, ya kan? Mana enak sih kalau kita kita tuh lagi di suatu tempat, ternyata di situ nggak ada apa-apa, itu tuh gelap. Pasti kita akan jalannya kan ngawur kan, ke kanan ke kiri kita nggak tahu, terus nabrak-nabrak. Nah, kalau kita ada di dalam Tuhan Yesus atau di dalam kita itu ada firman, kita tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup. Nah gitu. Tapi seringkali teman-teman, kan harusnya setiap harinya kan kita harus memikirkan tentang firman, betul? Kita harus dasari awal setiap hari kita itu dengan firman juga. Jadi setiap pagi kita itu harus baca renungan yang ada di KKS Winner itu ya. Tujuannya apa sih? Supaya di dalam diri kita itu nggak kosong, gitu. Supaya di dalam diri kita tuh keisi dengan firman. Nah, seringkali
kalau semisal kita jauh dari firman itu kita tuh selalu melakukan hal-hal yang membuat diri kita itu tuh jatuh. Coba diganti slide-nya, Dok Nov. Nah, jadi di dalam diri kita itu tuh selalu mengalami gejolak-gejolak dalam hidup, ya kan, yaitu di 1 Korintus ayat 6 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Nah, kita simak bersama-sama. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, di sini yang dimaksud adalah kalau di dalam diri kita, kayak contoh nih Kak Oki masih ada kebohongan, Kak Oki berbohong kepada banyak orang. Nah, di sini ayat mengatakan ada yang namanya pemabuk, pemfitnah, penipu. Penipu itu kan pembohong kan, tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Jadi Kak Oki tidak ada, istilahnya tidak diperbolehkan masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi di dalam diri Kak Oki pasti itu akan mengalami namanya rasa khawatir, terus rasa apa ya, cemas, terus pemikirannya kemana-mana. Nah, di sini kan temanya kita kan terang di dalam kegelapan, kan? Berarti yang diinginkan Tuhan di dalam diri kita tuh adalah di dalam diri kita tuh ada firman, ada Tuhan Yesus Kristus, supaya kita menjadi anak terang, jadi terang dunia. Gitu. Terus slide selanjutnya, Pak Novi. Yaitu di ayat mana? Yaitu di ayat Yohanes 1, yaitu di Yohanes 1 ayat 4 sampai 5. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak akan menguasainya. Nah, yang dimaksud sini adalah di dalam Dia. Dia itu siapa? Tuhan Yesus. Ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Nah, berarti di dalam diri kita itu ada siapa? Ada Tuhan Yesus. Nah, kalau di dalam diri kita ada Tuhan Yesus, kita akan menjadi manusia yang terang, karena di dalam Dia itu adalah terang manusia. Nah, jadi slide selanjutnya, Kak Novi. Nah, di Matius 5 ayat 14a itu mengatakan apa? Kamu adalah terang dunia. Kamu tuh siapa? Kamu tuh ya teman-teman yang ada di sini, kayak Alfa, Reta, Twin, Audrey, Aya, Kimberly, Mika, terus semuanya, ya kan? Nah, di sini semuanya itu adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Berarti di dalam diri kalian itu harus ada Tuhan Yesus Kristus, yaitu apa? Yaitu firman. Jadi di dalam diri kita tuh harus ada firman yang harus diisi setiap hari itu tentang firman, ya toh. Jadi nggak cuma diisi tentang firman, teman-teman, tetapi juga diperkatakan dan dilakukan. Jadi firmannya ngomong apa? Ya kan kayak tadi. Jadi Tuhan tuh tidak mau 10 perintah Allah tuh kita tuh jangan mencuri, terus jangan berzina, membunuh, berbohong dan lain-lain. Ya udah, kita lakukan itu supaya kita menjadi terang dunia, yaitu anak terang-terang dari Tuhan. Jadi terang dunia di sini itu adalah Tuhan mau kita itu menjadi terang dunia. Jadi kita bisa jadi bisa menjadi terang di setiap sekitar kita yang gelap, ya kan. Jadi kalau orang lihat kita, wah ini kayak contoh Kava, wih Kava ini pribadinya bagus ya, terus dia ternyata baik ya. Jadi itu orang-orang tuh jadi kayak mengikuti dia dulu, jadi mengikuti hal yang positif gitu. Jadi kalau bisa kita itu tuh juga jadi terang bagi setiap orang sekitar kita. Dan pengennya kita kan juga baik, ya kan. Jadi intinya itu adalah di dalam diri kita itu harus ada Tuhan.
Dan Tuhan pengen kita itu menjadi terang dunia. Gitu teman-teman. Jadi dicatat ya ayat-ayat tadi ya, yang apa tuh namanya yang Koki share itu ya. Jadi itu bisa diulang-ulang terus ayatnya dipahami ya kan. Terus diresapi dalam hati kalian masing-masing. Terus habis itu diimajinasikan, terus dilakukan. Gitu. Jadi pelaku firman itu juga supaya kita menjadi terang dunia. Itu teman-teman. Nah, mungkin Tante Suci mau nambahin tentang terang dunia. Nah, yang kemarin sharing itu ya, Kak Suci ya, yang ngasih usul. Boleh loh Kak Suci? Oke, thank you Kak Oki. Penjelasannya jelas banget. Yuk, tepuk tangan dulu dong buat Kak Oki. Siapa yang jelas? Aku minta jempolnya. Udah jelas? Udah singkat loh. Singkat banget. Tentang apa? Menjadi terang. Terang dunia. Amin. Kita semua jadi Amin. terang dunia ya. Mau ya? Yuk, sama-sama ucapin di tempat masing-masing. Akulah terang dunia. Itulah terang dunia. Akulah terang dunia karena Yesus di dalamku. Amin. Praktek ya, terus Amin. ya. 1 minggu ini, ah, kalau boleh, tiap pagi bangun tidur, terima kasih Tuhan. Dan bilang sama diri sendiri, aku adalah terang dunia. Karena Yesus besertaku, aku adalah terang dunia. Mau ya, kita praktek 1 minggu aja. Ya, saya juga praktek. Nanti kita sharing nih minggu depannya lagi. Boleh ya? Boleh dong. Berkata-kata itu ada ini loh. Aku dapat mengalami apa? Ingat, kita mau dengerin firman, kita mau menjadi pelaku firman, kita sendiri harus mengalami firman. Oke? Kita Oh, praktek ya. Kita ngalamin apa nih? Ternyata pas aku ngomongin aku jadi terangnya, jadi terang dunia, Yesus ada di dalam aku mengalami apa? Entah itu kesembuhan, entah itu aku dapat teman baru, mau mengenal Yesus, apapun itu nanti. Oke? Apapun itu. Amin. Kita kan benar-benar kita amin. mau jadi karena adik-adik tahu nggak? Kita itu sekarang lagi ada kegelapan. Betul ya? Dunia itu gelap. Dunia itu yang kemarin kita pelajarin sudah dikuasai oleh iblis. Tapi Tuhan Yesus sendiri sudah bangkit mengalahkan iblis di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Sekarang waktunya kita mempertahankan pikiran kita setiap hari di dalam firman. Ya, firman tadi dibilang sama Kofi apa? Yesus itu sendiri. Jadi pikiran Ya, kita harus tekun ya di dalam firman. Di saat kita tekun dalam firman Yesus itu sendiri, maka kita menjadi terangnya Yesus. Karena Yesus itu terang. Saat amin. kita isi Yesus, saat kita isi firman, bersinar di dalam kita. Amin. Dan Amin. kita adalah anak-anaknya Yesus. Kita harus jadi terangnya Yesus. Mau semuanya? Mau ya? Nanti minggu depan kita kayak sharing-sharing tadi. Ngalamin apa? Ya? Ah, kita lihat di sini. Di ayat Yesaya 60. Nggak usah dibuka, tapi nanti boleh. Yesaya 60 Kita boleh. tentang ayat 1. 1, 2. Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Kita baca sama-sama katamu. Katamu itu kan kita ya. Ganti nama masing-masing ya. Boleh ya? Atau Kafa mau bacain Kafa? Kafa bacain ya. Di itu. Kita tunggu ya. Yesaya Bang, 60 ayat ayat 1 sampai 1 dan 2. Mu-nya diganti nama masing-masing. Ya. Saya
Jadi Yesaya 60 ayat Putus-putus ya Kafa ya. Yesaya 60 ayat 1 sampai 2 Kafah. Suara Kafa putus-putus. Apa saya sendiri? Oke. Suara Kafa keputus-putus. Ya, Kauki ya. Terimanya gimana Reta? Reta boleh, Reta? Keputus-putus ya? Iya. Reta bisa Tak gantiin ya Tante. Oke. Ya, Reta aja. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atas Reta. Sebab Yes. sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atas Reta, dan kemuliaannya menjadi nyata atas Reta. Lihat ya, perhatiin. Tetapi terang Tuhan terbit atas Reta, terang Tuhan terbit atas Kafa, terang Tuhan terbit atas Aya, dan kemuliaannya harus apa? Menjadi nyata atas hidup setiap kita. Menjadi nyata atas Toki, menjadi nyata atas Twin, menjadi nyata atas Kimberly, Mika, amin. Jadi harus nyata, kita harus mengalami. Ya, jadi firman Tuhan, yuk kita renungkan, kan mau berhasil mau beruntung, kita renungkan, kita alami. Mau ya? Jadi setiap hari ini jadi bacaan kita ya, deklarasi. Oke? Mau ya? Bangkit, jadi lebih semangat. Kalau baca firman semangat, karena pendengar akan firman itu iman kita kan dengar dari firman Tuhan, betul? Muncul iman kita, maka itu akan jadi. Kalau baca firman nggak boleh lemas-lemas. Ini apalagi gini, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang Kafa datang, kemuliaan Tuhan terbit atas Kafa. Amin. Udah, di situ. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, itu nggak perlu dibaca, nggak apa-apa. Lanjut, tetapi terang Tuhan terbit atas Aya, dan kemuliaan Tuhan menjadi nyata atasku, atas Aya. Amin. Baca begitu ya. Mau ya? Sama-sama. Ada yang mau ditanya? Kira-kira tadi dari Kak Oki udah cukup jelas. Ini cuma tambahannya, kita deklarasiin di kegelapan dunia, kita harus menjadi terangnya Tuhan. Amin. Gitu. Amin. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau tanya nggak? Tadi jelas banget ayatnya Yesaya 20 ayat 1 sampai 2 itu ya. Atau mungkin ada yang mengalami terang di dalam hidup kalian waktu di mana ya? Di sekolah mungkin atau di les-lesan. Jadi kayak contoh nih, yang dimaksud jadi terang itu tuh bukan kalian menyala gitu, bukan ya? Bukan kalian menyala. Tetapi orang lihat kalian tuh kayak, wah ini tuh punya aura gitu, punya karisma gitu. Apa sih rahasianya? Kayak contoh nih, kalian lihat orang ganteng atau orang cantik, wah kamu cantik, apa sih rahasianya gitu. Kan beraura tuh orangnya, ya kan? Pernah nggak teman-teman ngalami kayak tahu-tahu didatangi, kayak contoh nih, Kafa, kok kamu semangat banget sih nyanyinya gitu, beda loh sama yang lain gitu. Kenapa Kafa? Kamu ada apa sih di dalam dirimu? Pernah nggak kalian ngalami kayak gitu? Nah, kalau semisal belum pernah, mulai sekarang kalian harus tekun baca firman, ya. Harus taat, harus tekun. Setiap pagi itu kan kita ada renungan kan. Nah, itu tuh setiap kali renungan yang di-share sama Kak Reta, terus sama siapa tuh namanya, ya Kak Gibi, ada Pak Chris juga. Nah, kita simak teman-teman. Seringkali Kak Oki ngeliat tuh di KKS Winner tuh ini ya kurang semangat ya. Padahal itu banyak banget loh orangnya.
ya kan? Kasih support dong, maksudnya kasih kasih notif jempol atau love gitu atau apa gitu supaya supaya kita juga tahu ternyata ini ya firmannya masuk ke teman-teman yang lain gitu supaya kalian tuh keisi, supaya di dalam diri kalian itu tuh bercahaya gitu. Bercahayanya tuh bukan menyala tapi kayak ada aura yang berbeda gitu loh. Tapi kebanyakan teman-teman kalau anak-anak Tuhan ya pasti tuh auranya beda. Meskipun dia di lingkungan manapun auranya pasti berbeda. Pasti itu. Di lingkungan yang buruk atau apapun. Jadi kalau ada anak Tuhan tuh datang tuh pasti semua orang itu tuh akan menilainya akan berbeda. Kayak contoh ini ini anaknya baik banget nih nggak begini ya gitu. Contoh. Kayak gitu teman-teman. Jadi eh, mulai sekarang ya kan di dalam diri kita harus ada apa? Harus ada Tuhan harus ada Tuhan Yesus ya kan? Gimana caranya dalam diri kita ada Tuhan Yesus? Yaitu apa? Kita harus setiap hari membaca firman, tapi tidak cuma dibaca, ya kan? Dipahami, minta sama Roh Kudus, aku tolong berikan aku kecerdasan untuk memahami firman-Mu ini Tuhan pada hari ini. Terus kalian dapat contoh nih, oh firman-Nya berkata ini ya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Ya udah aku lakukan. Jadi dapat firman-Nya diimajinasikan terus kita lakukan. Ya kan? Itu namanya nanti jadi pelaku firman. Otomatis kita akan menjadi anak terang dunia. Tuhan mau kita menjadi anak terang dunia. Kalian semuanya yang ada di sini harus jadi terangnya dunia. Meskipun Tuhan Yesus udah gak ada di dunia ini, tapi dia ada di dalam hati kita. Jadi kita itu juga bisa jadi perwakilan untuk teman-teman yang ada di dalam kegelapan. Itu teman-teman. Bisa dipahami? Kalau bisa dipahami, kasih jempolnya. Bisa kasih notif jempolnya. Oke. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ada yang bingung tentang terang dunia atau terang di dalam kegelapan? Jadi terang di dalam kegelapan? Atau ada kesaksian nggak? Oh boleh, ada Mau kesaksian aja. kesaksi, ya kesaksian. Boleh Kayak loh. kemarin kayak Kafa kemarin cerita kesaksian. Yang lain mungkin ada? Yang nyerempet-nyerempet dikit tentang inilah, tentang terang dunia ini. Iya. Atau ya apapun deh. Atau ngalamin selama ini ikut KKS Winner, saya rasanya ada perubahan apa nih? Kita udah berjalan 5 bulan ternyata KKS Oh Winner iya, ini. lumayan, Tahu nggak lumayan. KKS Winner itu kan winner pemenang. Pemenang itu harusnya kita pancarkan apa? Energik ya, semangat. Kan pemenang. Pemenang nggak ada yang sedih, nggak ada yang lemas. Ya, harus semangat kayak gitu. Tadi dibilang jangan besok kan kata Kak Oki kita jadi terangnya Tuhan. Jangan besok pakai bando yang cewek. Sini bandonya ada lampunya ya. Bukan ya. Tapi Bukan. iya, tapi adalah di mana terpancar dalam sikap kita hari-hari. Bagaimana kita keluarkan kasih, mengampuni, saling peduli sama teman-teman yang lain ya. Agar kelihatan Yesusnya di sini kan Tuhan Yesus nggak selalu hadir. Tapi kita ada perwakilannya tadi kata Kak Oki. Jadi kita mewakili itu ya, kita lebih semangat, kita lebih penuh kasih, lebih peduli sama sekitar kita. Ya, amin. Ada kesaksian atau ada mau didoain? Ya. Oh iya, ada yang mau didoain. Tadi Kava minta didoain ya. Tanya dia. Tadi Kava minta didoain Tante, katanya mau join OSIS. Oh, Apa? oke. Join OSIS. Mau join join OSIS. Sudah Terus di ospek belum? Terus katanya mau didoain itu kan, apa namanya, supaya dapat restu orang tuanya itu. Main badminton. Kamu harus ngelatih gini-gini dulu.
yang kayak kucing dulu gitu. Kucing hoki ya kalau itu ya. Iya. Yang di meja-meja. Biar lentur nanti. Ya, ada Ada yang mau kesaksian? lagi nggak? Nah, Kava, ada yang mau ada didoain? kesaksian nggak, Kava? Kava mau kesaksian nggak? Boleh. Tapi Oh, ini mungkin nyerempet dikit. banyak ya nggak apa-apa loh. Jangan deh. Jadi aku kan sekolahnya di negeri, otomatis kebanyakan agamanya tuh agama yang Muslim, selain aku gitu. Saya Muslim gitu ya. Muslim gitu. Terus dalam di kelas tuh aku tuh temenan bertiga. Hmm. Nah, di situ aku Kristen sendiri. Tapi yang teman-temanku pada Islam semua, aku Kristen sendiri. Di situ kayak beda sendiri. Terus mereka tuh, bukan aku tuh bukannya kayak kenapa ya kok beda sendiri dari agama mereka. Jadi kalau pelajaran agama tuh aku sama mereka, padahal best friendku kan mereka. Terus habis itu eh tapi menurutku perbedaan itu tuh malah bikin diriku tuh lebih maju gitu loh. Jadi mereka tuh kayak kayak digosip-gosipin gitu loh. Orang Kristen nggak ada dosanya tahu. Orang Kristen tuh gini gini gini. Itu tuh malah buat aku kayak seru gitu lah jelasin ke mereka kalau Kristen tuh Hmm. bukannya nggak ada dosa, tapi tuh Kristen tuh diselamatkan dosanya oleh Tuhan Yesus. Terus kayak terus doanya Kristen tuh gimana? Ya kayak doa biasa saja. Cuma kayak yang paling menonjol tuh kenapa kok Tuhan Yesus disalib? Nah, itu tuh ya pertanyaannya simpel. Cuma kalau dijelasin satu kali udah susah. Cuma menurut bagian seru pertemanan antara agama. Jadi kamu terang sendiri di dalam semua lingkunganmu itu tuh bakal menjadi hal yang positif. Jadi jangan bedain dirimu sama yang lain-lainnya. Percayalah bahwa dirimu itu terang. Gitu ada simpel. Udah keren loh. Maksudnya Kava tidak takut ya kalau di itu ya. Itu bukan intimidasi ya Kava berarti ya. Tetapi mereka bertanya kan. Tapi keren sih Kava bisa ngatasi itu ya. Bagus Kava pintar. Jadi karena di dalam diri Kava itu ada Tuhan Yesus, makanya dia tidak mengambil omongan temannya itu sebagai hal yang negatif. Kadang kalau kita ditanya kayak gitu, mikir kita udah negatif tuh, ya kan? Wah, aku di ini sama ini. Wah, gimana sih ini. Nah, terus apa tuh namanya? Tapi Kava ini karena sudah paham sama firman Tuhan, terus di dalam hatinya itu tuh ada Tuhan Yesus, terus nyikapinnya seperti itu tadi Kava ya. Nah, Jangan lupa doanya Kava ya Kak Oki. Ada yang lain nggak kira-kira mau didoain? Kava tadi didoain apa sih? Mau Masuk mau grup masuk. OSIS. Sama satu lagi itu dia mau ikut badminton supaya papa mamanya Biar diizinin ya. setuju. Oke. Ada lagi yang lain? Kak, ini lagi pada STS nih, UTS, STS. Oh, UTS. Hanya kayak STS atau UTS itu? ada yang ngomong UTS, ada juga yang ngomong STS. Ya udah bahasanya berarti ujian ya. Ya, ujian tengah semester gitu. Nah, ujian semester ya, per semesternya ya. Setengah sih. Ini mau kenaikan nggak sih? Enggak, Oh ya belum. mau Ini kenaikan ya. masih tengah semester. Oh masih tengah. Iya. Oh ya ting kan baru kemarin ya harusnya awal-awal tuh. Oke, tadi yang pertama didoain Kava ya. Kava didoain supaya bisa masuk di grup OSIS di sekolahannya.
sama dia diizinin sama orang tuanya ikut badminton, sama anak-anak yang masih UTS atau ujian semester pertengahan semester. Yang Oke, lain ada lagi gak guys? lagi? Aku Kak. Siapa itu? Ayah. Aku. Ayah. Ya. Gimana ya? Aku pengen didoain semoga orang tua sehat selalu. Amin. Apalagi? Udah itu aja. Oke, doain papa mamanya supaya sehat selalu ya. Ya. Oke, Kak, saya ada tes Inggris besok. Oh, Kimberly ada tes Inggris. Ya, boleh. Nah, gitu dong. Kita doa bersama-sama ya teman-teman ya. Kalau dipimpin dalam doa, teman-teman juga harus mengucap. Kita doakan tadi yang pertama, si Kava supaya bisa masuk ke OSIS di sekolahnya, supaya menjadi pemimpin yang baik dan jujur, dan juga memberikan kontribusi yang terbaik di sekolahannya. Terus juga Kava itu mau ikut kegiatan badminton supaya diizinin sama kedua orang tua. Terus tadi Ayah berdoa untuk kedua orang tua nih supaya dua orang tuanya sehat selalu ya Ayah ya. Terus yang sekarang ini ngalami masih ujian pertengahan semester supaya dilancarkan. Terus hasilnya juga bagus. Terus tadi Kimberly doa besok ada tes bahasa Inggris ya supaya hasilnya juga bagus. Semoga Tuhan membimbing kalian semua dan Roh Kudus itu. Jadi kalian juga harus minta ya teman-teman ya notisnya ya. Minta sama Roh Kudus, minta sama Tuhan. Tuhan aku pintar, Tuhan aku cerdas, Tuhan aku anak yang ajaib ya kan. Minta sama Tuhan suruh dipimpin Roh Kudus, suruh pimpinan Roh Kudus itu ada di dalam diri kalian ya. Oke. Yuk mari kita berdoa sama-sama. Kita lipat tangan tutup mata. Kita berdoa dulu yang pertama. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami membawa anakmu yang namanya Kava Tuhan, yang sebentar lagi dia mengikuti OSIS Tuhan, supaya dia bisa join di dalam OSIS Tuhan, dan menjadi berkat buat teman-teman semuanya Tuhan, dan kiranya Engkau berikan anakmu Kava ini Tuhan, kepintaran, kecerdasan, dan juga Kau lindungi dia Tuhan, pimpin Roh Kudus Tuhan, supaya ada di dalam diri Kakak, supaya dia menjadi pemimpin-pemimpin yang baik Tuhan di sekolahnya. Dan juga berdoa untuk Kava Tuhan, karena dia mau ikut les badminton Tuhan, atau ikut kegiatan badminton, supaya diizinin sama kedua orang tuanya Tuhan, supaya anak ini punya talenta yang lebih banyak lagi Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk Ayah Tuhan, kedua orang tua Ayah Tuhan, kiranya Engkau berkati kedua orang tua Ayah Tuhan, supaya sehat selalu, dimudahkan selalu pekerjaannya, dan Engkau berikan kesehatan yang melimpah Tuhan untuk kedua orang tua Ayah ini Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk Kimberly Tuhan, kiranya Engkau berikan anak ini kepintaran Tuhan, Kau pimpin dia Tuhan, Roh Kudus ada di dalam dirinya Tuhan, semua kepintaran, terus kecerdasan itu ada di dalam diri Kimberly Tuhan, karena besok anakmu ini itu akan tes bahasa Inggris, kiranya itu hasilnya nanti akan menjadi memuaskan Tuhan dan menjadi baik. Tuhan, juga kami berdoa untuk teman-teman yang pertengahan semester ini Tuhan yang akan ujian, kami percaya Tuhan anak-anak KKS benar ini adalah anak-anak yang cerdas, anak-anak yang hebat Tuhan, yang punya pemikiran yang luas. Kami mau Tuhan pimpinan Roh Kudus itu ada di setiap diri mereka masing-masing Tuhan, menyertai mereka Tuhan, supaya nanti hasil ujiannya nanti sangat memuaskan Tuhan, karena kami adalah anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bawa doa-doa anak-anakmu ini Tuhan di dalam tangan kuasa-Mu, kiranya Engkau memberkati Tuhan, Engkau melindungi dan Engkau jaga Tuhan, Engkau Engkau berikan pimpinan Roh Kudus kepada diri mereka masing-masing Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami selesai Tuhan untuk sharing
di KKS Winner Tuhan. Kiranya pembahasan sharing kami pada malam hari ini Tuhan tentang terang di dalam kegelapan itu menjadi berkat bagi kami Tuhan, dan kami akan menjadi anak-anak terang dunia Tuhan, jadi anak Kristus Tuhan yang menerangi dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa yang tidak sempurna ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya Tuhan Bapa, amin. Amin. Terima kasih Terima teman-teman semua. kasih Kak Jadi anak Oki. ini. Terima kasih Terima Kak kasih Oki. Ayah. Terima kasih Kak Fa. Terima kasih Kak Terima kasih Margareta. Mika. Iya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus Tante. memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Mbak Novi. Terima kasih Terima semua. kasih. Semuanya. Dadah. Terima kasih. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku